Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni Fahri, NIM 2030600203. Saya akan menjelaskan materi tentang modal dalam perusahaan. Modal merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Ada 3 pengertian dari dana atau fund, yaitu yang pertama, dana sama dengan modal kerja, sehingga laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Yang kedua, dana sama dengan kas, sehingga laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. 3. Dana sebagai net monetary asset, yaitu kas dan aktiva lain yang mempunyai sifat yang sama dengan kas. Materi yang selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah net working capital atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Sedang modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital, modal kerja bruto. Modal kerja harus cukup jumlahnya, dalam arti harus cukup membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup dapat menguntungkan bagi perusahaan, di samping perusahaan dapat beroperasi dengan ekonomis dan efisien. Ada 3 konsep atau definisi dari modal kerja, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif, di mana konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Sehingga dengan konsep ini, modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. Dan yang kedua, konsep kualitatif ialah konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, net working capital. Dan yang terakhir, konsep fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok. Sumber modal. Modal pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu 1. Dalam perusahaan internal. 1. Dalam perusahaan internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Laba ditahan merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada pemilik saham, tetapi dimasukkan dalam cadangan. Depresiasi adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis. 2. Luar perusahaan eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya aktivitas usahanya saja, sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan
oleh perusahaan untuk mendapatkan modal, yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Supplier memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik kredit jangka pendek maupun jangka menengah. Lembaga perbankan adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Pasar modal, capital market, adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok, yaitu calon pemodal atau investor dengan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah dan jangka panjang. Pada umumnya, pemberian kredit oleh bank adalah berdasarkan hasil penilaian dari bank terhadap permohonan kredit, yang biasanya dikenal dengan pedoman 3R, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, return, merupakan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari penggunaan kredit tersebut. Dalam hal ini, bank akan menilai bagaimana kredit dari bank tersebut akan digunakan oleh perusahaan pemohon kredit. Yang kedua, repayment capacity. Saat bank harus menilai kemampuan perusahaan pemohon kredit untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada kredit tersebut, harus dibayar. Yang ketiga, risk bearing ability, di mana bank akan menilai perusahaan pemohon apakah mempunyai kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang bersangkutan dengan penggunaan kredit tersebut. Bank juga melihat dari sisi konsumen dengan kriteria sebagai berikut dalam 5C. Yang pertama, karakter kreditur, yang kedua, capacity, yang ketiga, capital, yang keempat, collateral, dan yang terakhir, condition. Pembagian modal. Jenis-jenis modal dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu modal aktif dan modal pasif. Yang pertama, modal aktif. Modal ini yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas aktiva lancar, aktiva tetap. 2. Modal pasif, yaitu modal yang menunjukkan sumber atau asalnya, atau juga modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Pembagian modal pasif berdasarkan asalnya. Modal pasif dibedakan atas A. Modal sendiri atau modal bahan usaha. Modal sendiri atau modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pemilik modal. Modal asing atau modal kreditur atau juga disebut hutang adalah modal yang berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan. Jenis-jenis modal. Yang pertama itu modal asing. Yang termasuk dalam modal asing di antaranya adalah utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Yang kedua itu modal sendiri. Dan yang termasuk di dalamnya adalah modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.